Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Abi. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita bisa berjumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini, namun mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dan sahabat channelku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Dapodik untuk P3K. Ya, mengingat untuk proses pendaftaran P3K nanti 2021 akan ada integrasi data Dapodik, kemudian data Dukcapil, K2 dan PPG-nya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama persiapkan apa saja yang harus kita segera lakukan mumpung ada waktu ya Bapak Ibu. Masih ada waktu, maka segera kita kerjakan ataupun kita laksanakan, persiapkan agar pada saat proses pendaftaran guru-guru kita di P3K nanti tidak ada trouble atau masalah. Bapak Ibu ya dan sahabat channel sekalian, sebelum dimulai jangan lupa silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Jangan lupa juga tanda loncengnya dinyalakan. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, untuk P3K ya di 2021 nanti akan ada prioritas dan integrasi data P3K. Nah, prioritas yang saya maksud di sini adalah hanya beberapa kategori saja yang bisa daftar di P3K. Yang dimaksud seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian akan ada integrasi data. Yang dimaksud dengan integrasi adalah nanti pada saat pendaftaran akan ada pencocokan data dengan Dukcapil, kemudian data Dapodik, nah kemudian juga K2 dan PPG-nya. Nah, ini yang saya bayangkan mungkin nanti ketika kita mengetikkan nama akan muncul data-data yang mungkin kita inputkan di Dapodik seperti itu sepertinya ya Bapak Ibu, ini bayangan saya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita persiapkan data Dapodiknya, pastikan data gurunya sudah benar-benar valid dan benar dengan bukti fisik yang ada. Untuk P3K ya, yang nanti akan dibuka mulai Januari 2021 itu khusus untuk guru ya, untuk guru Bapak Ibu. Nah, siapa yang syarat ataupun siapa yang bisa mendaftar di P3K? Yang pertama adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengajar di negeri juga bisa ikut ke proses P3K ya, kemudian juga yang di swasta atau negeri yang lain juga bisa, dengan syarat seperti tadi sudah terdaftar di Dapodik. Nah, Bapak Ibu di sini ada kata Dapodik, berarti siapkan Bapak Ibu data-datanya, pastikan data-datanya benar. Jika perlu atau diperlukan, Bapak Ibu panggil guru tersebut ya, guru yang bersangkutan semuanya dipanggil, kemudian silahkan disuruh dilihat datanya sudah benar atau belum, dan jika ada yang harus diperbaiki, usahakan PTK tersebut yang memperbaiki. Tapi jika memang perlu tenaga operator, maka silahkan operator mengedit ataupun memperbaiki, kemudian hasilnya diperlihatkan. Dan bagi Bapak Ibu guru ya, silahkan dicek datanya ya, sama-sama bekerja dengan para operator, saling bantu ya, saling bekerja sama ya, bersinergi untuk proses P3K nanti. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah individu yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi misalnya gurunya sudah punya sertifikat pendidik juga bisa. Selanjutnya yang ketiga adalah guru honorer K2 yang terdaftar di Dapodik atau database BKN. Untuk guru honorer yang K2 tentu jika masih mengajar di satuan sekolah pendidikan, maka tentu dia akan masuk ke Dapodik ya, akan terdata. Nah, untuk batas usia Bapak Ibu ya, usia pendaftar yakni maksimal berumur 59 tahun. Jadi maksimalnya adalah 59 tahun per 1 April 2020. Di poin 1 dan 2 ada kata Dapodik ya Bapak Ibu. Maka untuk itu kita fokus mempersiapkan data Dapodik untuk persiapan P3K agar tidak timbul ataupun terjadi kegagalan ataupun masalah pada saat kita melakukan registrasi ataupun pendaftaran P3K nanti ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu harus segera disiapkan data-datanya ya, divalidkan dengan data yang dimiliki oleh guru tersebut. Untuk alur proses penerimaan P3K bisa mengakses di halaman info GTK atau melalui Dinas Pendidikan Wilayah ya Bapak Ibu. Jadi sekarang lebih fokus diberdayakan ke info GTK.
Oleh karenanya untuk perpal ijazah sebisa mungkin Bapak Ibu ikut melakukan verifikasi ijazahnya ya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, untuk proses pendaftaran itu nanti akan masuk ke websitenya, khusus ada website penerimaan P3K, kemudian juga website tersebut atau aplikasi penerimaan P3K akan terintegrasi dengan data Dapodik, Dukcapil, dan PPG ya. Nanti seperti itu. Oleh karenanya siapkan, sekali lagi siapkan data Dapodiknya untuk persiapan P3K. Kemudian apa yang harus dan wajib disiapkan? Yang pertama, kevalidan data diri guru di Dapodik ya. Jadi sekali lagi, data kevalidan data diri guru di Dapodik. Jadi hal yang pertama yang harus kita cek kebenarannya atau kevalidan datanya adalah kevalidan data diri guru. Yang pertama ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang meliputi ya kevalidan data diri adalah nama, gelar, nama, nik, nama ibu kandung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu untuk nama ya, oke, nama harus di Dapodik ya. Nama di Dapodik harus sesuai dengan ijazah antara SD sampai pendidikan terakhir. Jangan sampai ada perbedaan. Kemudian yang kedua, tidak memakai gelar. Jadi Bapak Ibu di Dapodik itu tidak boleh mengisikan nama dengan gelar ya. Sekali lagi, tidak boleh memakai gelar ya, kecuali Bapak Ibu gelar yang sudah masuk dalam nama ijazah ataupun yang lainnya. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu. Nah, gelar di sini misalnya RA atau misalnya RT atau Ratu atau misalnya Raden gitu ya. Tapi ini sudah masuk dalam satuan nama, maka itu boleh. Tapi kalau itu di luar nama, baik gelar keagamaan ataupun gelar akademik, maka tidak boleh diisikan ke dalam sistem Dapodik. Nanti ada bagian khusus yang memasukkan gelarnya, di mana di riwayat pendidikan formal. Nanti di sana akan dimasukkan gelarnya Bapak Ibu. Jadi nama itu murni nama utuh, tidak boleh ada gelarnya sesuai dengan yang di ijazah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk nama seperti tadi, Dapodik itu harus sama dengan ijazah, maka statusnya sudah oke, sudah valid ya, sudah berarti tidak ada masalah. Kemudian jika ditemukan KTP ya tidak sama dengan Dapodik atau ijazah atau akte lahir, apa yang harus dilakukan? Jika ternyata nama di KTP itu ya tidak sama dengan Dapodik dan ijazah, nah, terutama misalnya adanya penambahan gelar, misalnya dari imam, misal imam, SPD. Awalnya sebelum lulus dia tetap imam di KTP, karena udah lulus, akhirnya di KTP-nya tambahin SPD. Maka ini merupakan tidak bisa ya, tidak bisa dimasukkan karena nama utamanya adalah imam misalnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika KTP tidak sama dengan Dapodik dan ijazah, maka silahkan lakukan perbaikan. Perbaikannya di mana? Di Dukcapil ya. Jangan sampai ijazah itu berbeda dengan KTP dan data Dapodik ya. Nah, kemudian jika Dapodik tidak sama, jika di Dapodik ya, Dapodiknya nama di Dapodik tidak sama dengan KTP dan ijazah. KTP dan ijazah sudah benar, namun di Dapodiknya namanya salah. Maka apa yang harus dilakukan? Silahkan perbaiki di Perpal PTK Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama, nama di Dapodik harus sesuai dengan ijazah dan akte lahir dari SD sampai dengan pendidikan terakhir itu harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memakai gelar ya, baik gelar keagamaan maupun gelar akademis dan gelar-gelar yang lain, kecuali gelar yang sudah masuk dalam sebuah nama, misalnya Ratu atau RA atau Nyimas atau apalah itu ya. Nah, contoh misalnya di sini ada Ratu Sinta, ini sudah satu nama misalnya ya. Di ijazahnya sudah Ratu Sinta atau RT Sinta di ijazahnya. Di akte lahir juga RT Sinta misal, atau RA Sinta misal. Maka ini boleh ya, karena ini sudah menjadi satu nama. Sedangkan kalau misalnya ditambahin gelar setelah bukan nama ya, tapi bukan nama, maka itu tidak boleh. Nah, kemudian jika Dapodik, nama di Dapodik itu sama dengan nama ijazah, ini sudah aman, berarti sudah tidak ada masalah.
Kemudian jika KTP tidak sama dengan dapodik dan ijazah, maka perlu ada perbaikan. Di mana perbaikannya? Silakan KTP-nya diperbaiki. Hal ini muncul mungkin karena adanya penambahan gelar sehingga di dapodik dan ijazah namanya berbeda, karena di KTP mungkin nanti ada gelarnya misal. Nanti itu tidak boleh. Nah, sekarang perbaiki di Dukcapil. Kemudian yang kelima, untuk dapodik misalnya tidak sama dengan KTP dan ijazah. KTP-nya sudah benar, ijazahnya sudah benar, sudah sama, namun di dapodik salah, maka silahkan lakukan perpal PTK, Bapak Ibu. Next, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, NIK dan KK. Nah, yang perlu diperhatikan juga, nah, karena nanti ada integrasi dengan Dukcapil. Nah, yang pertama, NIK di dapodik ya, NIK nama di dapodik, terutama NIK ya, itu harus sama dengan KTP. Jadi NIK yang dimasukkan di dapodik harus sama dengan yang di KTP dan KK ya, sehingga nanti tidak timbul unmatch gitu ya, tidak cocok gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika di dapodik ya, jika di dapodik NIK-nya tidak sama dengan KTP, maka silahkan lakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya di KTP-nya sudah benar, namanya sudah benar, di dapodik juga namanya sudah benar, namun nomor KTP-nya salah, maka silakan lakukan perbaikan melalui perpal PTK. Di-scan ya, KTP-nya untuk proses permohonan approve perubahan NIK PTK. Kemudian untuk nomor KK Bapak Ibu di kolom guru nanti ada nomor KK, silahkan diinputkan di dapodik langsung ya, tidak usah di mana-mana, masukkan di input dapodik. Namun jika di dapodiknya ternyata KK-nya masih kosong, silahkan isikan, kalaupun salah silahkan diperbaiki di dapodik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian selain data diri guru ya, data diri itu sebenarnya banyak Bapak Ibu, nanti ini hanya sebagian saja, silahkan dicek di dapodik masing-masing. Nah, kemudian perlihatkan kepada guru tersebut atau guru yang bersangkutan untuk mengecek semua data-datanya ya, pastikan semuanya sudah benar. Jika ada yang perbaiki, langsung diperbaiki. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang perlu disiapkan adalah riwayat pendidikan formal guru. Pastikan semua riwayat pendidikan formal guru sudah masuk di aplikasi dapodik ya. Perlihatkan kepada guru ataupun yang bersangkutan ya, atas yang kita isikan ke dalam sistem aplikasi dapodik. Berikan akses untuk para guru untuk melihat hasil inputan riwayat pendidikan formal yang ada di dapodik, mulai dari nama kampus, NIM, gelar, jurusan akademik, IPK, dan lain-lain. Jadi silahkan Bapak Ibu gurunya mengecek sendiri riwayat pendidikan formalnya. Jika ada yang tidak cocok, maka silahkan hubungi operator untuk mengeditnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah hasil perpal ya, hasil perpalnya nanti hasil dari info dari proses P3K nanti akan diumumkan setelah selesai penutupan dari P3K. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, hal yang kedua yang harus disiapkan adalah pendidikan formal ya. Pendidikan formal harus disiapkan, jangan sampai ada yang salah. Lakukan verifikasi validasi ijazah di info GTK ya. Nah, kalau misalnya ada hal yang muncul yang tidak sesuai dengan harapan, misal nama di perpal PTK misal namanya salah atau yang lain salah, silakan koordinasi dengan kampus masing-masing untuk proses penyelesaian, ataupun mungkin ada jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul, misal nama kampusnya tidak muncul atau NIM-nya juga tidak muncul atau yang lainnya Bapak Ibu. Nah, insya Allah akan kita bahas masalah-masalah tentang tidak munculnya nama kampus, kemudian prodi dan lain-lain di perpal ijazah ya di pertemuan berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe-nya, like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Ayo kita semangat Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan dapodik untuk proses ya P3K di 2021 nanti. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.